Oke, halo teman-teman, kita jumpa lagi di podcast Visip Unsut Official Student Life. Di sini kita bakalan ngobrol seru-seru tentang kegiatan dan juga serba-serbi mahasiswa Visip Unsut tentunya. Dan hari ini kita bakalan bahas tema yang gak kalah menarik dari sebelumnya. Kita bakalan bahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, di sini sebelum kita ngomong lebih lanjut nih ya, aku mau kenalan dulu nih. Aku Diajeng Salsabila dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 dan aku di sini gak sendirian, aku ditemenin sama 3 mahasiswa Visip Unsut yang hebat-hebat. Mungkin bisa kenalan dulu ya dari Kak Doni nih. Boleh, kenalin, nama saya Doni Setiawan Indra Kusuma dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2019. Oke, halo Kak Doni. Iya. Nama aku Grandi Darmonazim, aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 kebetulan. Oke, halo Kak Grandi. Halo. Nama aku Gading Divatia Putri, aku dari Ilmu Politik Angkatan 2019. Oke, halo juga Kak Gading. Nah, teman-teman, jadi nih aku sebelum sharing-sharing ya teman-teman, kita sebelum sharing-sharing pengalaman, aku mau jelasin sedikit tentang MBKM nih. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, MBKM ini adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek yang memiliki beberapa program. Nah, programnya itu ada magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa bersertifikat juga, terus ada kampus mengajar, terus ada studi proyek independen bersertifikat, proyek kemanusiaan, membangun desa atau KKN, dan juga ada wirausaha merdeka. Nah, buat kakak-kakak sendiri nih, kita kan tadi udah denger ya, tadi ada banyak banget program dari MBKM itu sendiri. Nah, kalau untuk kakak-kakak nih ambil apa, di mana, dan alasannya apa? Mungkin dari Kak Doni. Oke, terima kasih. Oke. Aku sendiri ngambil magang MBKM di instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPK ya Kak ya? Iya betul, BPK. Oke. Itu alasannya kenapa tuh Kak ambil di BPK? Untuk alasan ambil di BPK karena kan jadi dari kampus, dari jurusan khususnya itu tuh disuruh untuk ke instansi lembaga negara gitu. Jadi kalau di jurusanku itu magangnya harus di instansi lembaga negara. Jadi kalau di sektor privat tuh nggak boleh. Oh gitu, nggak boleh ya Kak? Soalnya kan jurusannya administrasi publik. Oh iya, benar gitu kan. Iya, publik ya. Gitu. Jadi diusahakan yang emang skalanya. Iya, oke. Iya. Terus kalau untuk Kak Grandi nih? Kebetulan aku ngambil di Metro TV. Magang di Metro TV. Oke, itu kalau boleh tahu alasannya apa tuh ngambil di Metro? Alasannya karena emang satu sesuai sama minat juga, sama jurusan juga, ya. Emang kayak kepengen aja gitu. Pengen gitu ya. Ngambil kesempatan baru juga. Gitu. Keren banget lo Metro TV lo ya. Siapa yang gak tahu Metro TV kan? Oke, sekarang Kak Gading nih ambil apa waktu MBKM? MBKM kemarin aku ambil program proyek kemanusiaan. Oh, proyek kemanusiaan beda nih ya dari kakak-kakak yang sebelumnya. Beda dengan sebelumnya ya, agak sangat jauh gitu beda. Untuk alasannya kenapa pilih proyek proyek kemanusiaan pasti ya, itu karena pengen beda aja sih, karena udah coba magang, walaupun bukan magang MBKM tapi pengen coba hal lain aja, makanya ambil proyek desa. Oke, kalau boleh tahu itu di mana tuh proyek kemanusiaan? Aku ngambil proyek kemanusiaannya di Desa Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Oh, Purbalingga ya, di sini deket-deket aja. Oke, nah tadi buat kakak-kakak kan udah jawab juga nih beserta alasannya. Buat teman-teman juga pasti kan makin termotivasi ya, makin semangat buat daftar MBKM. Nah oke nih, kita udah tanya alasannya juga. Sekarang let's go kita ke cerita dan juga pengalaman dari MBKM kakak-kakak hebat ini. Oke, jadi yang pertama nih aku mau tanya mungkin seputar struggle ya. Struggle kayak kesulitan apa sih yang kakak hadapin dari mempersiapkan daftar MBKM sampai MBKM itu sendiri? Mungkin dari, karena tadi Kak Doni udah, mungkin dari Kak Gading ya. Dari aku ya. Iya, dari Kak Gading. Oh, kalau struggle mungkin dimulai dari persiapan kalian pendaftaran. Kalau pendaftarannya sebenarnya bisa dibilang simpel kali ya, karena kita mengajukan nama aja kepada kampus, kepada jurusan, nanti dikumpulin yang mau proyek desa gitu. Terus kalau misalnya memang nanggung, kita ditargetin gitu, jadi buat satu kelompok. Oh, satu kelompok. Jadi ada struggle juga untuk mencari-cari orangnya. Oh iya, benar. Yang kedua itu pas lagi pengisian KRS sih, karena kan kalau aku tetap harus isi KRS dengan mata kuliah yang sudah diajukan sejak awal oleh kampus.
Jadi kita nggak perlu milih lagi, tapi kita tetap harus ngisi di KRS. Oh, gitu sih. jadi udah ditentuin sama kampus ya, Kak? Kalau aku ya kayak gitu. Gitu. Nah, itu agak sulit sih. Kenapa? Karena simpang siur. Jadi aku ngerasa itu belum ready. Jadi antara satu pihak dengan pihak lain itu berbeda-beda informasinya, dan itu cukup makan waktu. Jadi karena informasinya juga simpang siur ya, Kak, itu juga menghambat ya, Kak ya. Nah, kalau misalnya untuk yang selama MBKM-nya sendiri nih, Kakak ada kesulitan atau struggle apa gitu? Struggle-nya sih nggak ada. Kalau dari kampus tuh nggak ada. Maksudnya alhamdulillah dalam pelaksanaan proses proyek kemanusiaan itu nggak ada struggle yang benar-benar mengganggu gitu, nggak ada. Oke, bagus dong ya, lancar ya, Kak. Alhamdulillah. Lancar. Oke, kalau untuk Kak Grandi gimana, Kak? Kalau aku kebetulan pas daftar itu kan masih batch 1 ya, itu kayak masih awal gitu masih ya, Kak? awal, masih coba-coba, nggak tahu kayak gimana. Pas daftar tuh kayak nggak tahu dari fakultas atau dari jurusan ilmu komunikasi doang, itu dibatasin kalau nggak salah cuma 40 peserta. Kayak kita bikin proposal, apply ke jurusan. Nah, tahu-tahu pas yang lamaranku itu ditolak gitu. Oh, ditolak? Beneran ditolak, kayak nggak lolos yang masuk ke daftar 40 orang peserta itu. Iya. Tapi nggak tahu ada kebijakan dari mana. Emang untung aja tiba-tiba sebelumnya tuh kayak ngehubungin dosen buat kayak, Pak, kalau misalnya saya nggak keterima. Itu kan saya udah ketolak nih. Tapi kalau misalnya saya mau ngajuin aja, tapi nggak yang dapat insentif gitu loh, itu dibolehin. Nah, tahu-tahu sama jurusan juga kayak daftarnya itu ditambahin gitu loh. Yang tadinya 40 sampai 60 atau berapa gitu. Nah, itu pas awal-awal. Itu karena awal ya, batch awal-awal. Jadi iya, kebijakannya masih bisa berubah-ubah. Iya, berubah-ubah. Iya, gitu. Nah, itu kalau untuk pas magangnya paling kayak bagi waktu aja. Itu kan kayak kita dari beberapa univ tuh kayak di satu tempat itu kan kerjanya awal-awal tuh masih online gitu loh. Online. Iya, online, kayak nyesuain sama waktu yang lainnya juga, kayak misalnya buat meeting atau ada editan yang harus lempar-lemparan video. Itu paling kayak nyesuain waktu antara semua anggotanya aja sih pas magang itu. Oke, oh ya, berarti tadi ngomong-ngomong edit video itu berarti Kak Grandini di Metro TV pegang edit ya? Kebetulan iya, posisinya video editor. Video khusus editor. Yang ke sosmed di Metro TV ya. Oke, berarti juga lancar, tapi ya itu ya tadi ya. Iya. Kadang-kadang harus nyempatin waktu gitu. Bener, ya. kayak nyesuaiin waktu sama semua anggota kelompoknya. Kebetulan kayak kita dibagi kelompok juga. Kelompok juga. Satu batch itu ada 5 orang. Itu batch aku. Itu bukan dari Unsut aja, maksudnya teman-temannya campur gitu. Itu pas magangnya di Metro TV-nya itu. Oke. Nah, kalau Kak Doni nih kayaknya udah nungguin dari tadi ya. Oke, gimana nih struggle-nya apa, Kak? Enggak, kan tadi dengar pendapat dari Mbak Gading, Mas Grandi gitu kan. Kalau Mbak Gading kan tadi pendaftarannya itu agak sulit ya, bagaimana sih? Ya agak ribet gitu lah ya. Kalau di aku jurusan tuh memang memfasilitasi gitu. Memfasilitasi. Ya, jadi sangat mendorong. Support ya. Jadi kan di share di grup, siapa yang mau MBKM, ayo. Maksudnya didorong untuk MBKM gitu. Jadi jadi biar mendukung kan itu kan peraturan Menteri Pendidikan dan pendidikan tinggi lah ya. Nah, itu jadi kita untuk merealisasikannya di jurusan sangat mendorong hal tersebut seperti itu. Jadi untuk pendaftaran alhamdulillah lancar, dan untuk pemilihan instansinya itu ya kan di sana itu saya pribadi itu mengajukan aplikasi lewat email gitu. Email ya, lewat email, tapi kan gak dibales. Ya tahu sendiri lah ya, mungkin sibuk atau apa gitu. Iya. Ya kan secara formalnya lewat email gitu kan. Ya kan, tapi saya ada saudara di situ kan. Jadi gitu. Jadi ya Mas Om gitu, nitip gitu kan, surat pengajuannya seperti itu. Alhamdulillah diterima gitu kan. Nah, diterima, temanku juga kebetulan ada 2 itu juga diterima. Jadi ada 3 orang yang magang di BPK waktu itu. Itu dari Upol. Dari AP. Iya, dari AP. Ada 3 orang totalnya. Terus untuk struggle pas magangnya sih aku karena itu hal baru ya. Apalagi pemeriksa keuangan gitu kan aku kan administrasi gitu kan. Administrasi. Tapi kan masih jadi di sana itu kayak
kebanyakan jurusan akuntansi. Teman-teman iya. magangku itu kan yang lain tuh ada yang dari UPN, ada BINUS dan lain sebagainya gitu. Aku tanya jurusannya jurusan apa? Jurusan apa akuntansi gitu. Wah, berarti aku salah dong apa gimana ini? Enggak dong. Beda dikit. Iya kan dari kampusnya kan dari jurusan kan mewajibkan untuk ke instansi lembaga negara. Jadi gitu. BPK kan instansi lembaga negara. Ternyata aku masuk situ ke akuntansi gitu kan. Nah, jadi struggle-nya di situ aku perlu adaptasi lah Oke. tentang hal tersebut. Jadi kalau aku lihat-lihat nih tadi kan juga karena per jurusan beda-beda ya regulasinya, terutama di Ilpol kayaknya kok agak gimana ya Ilpol nih. Kalau dibilang regulasi gimana-gimana sih enggak. Maksudnya dalam pendaftaran pun enggak dipersulit ya. Maksudnya bukan dipersulit karena kita juga semakin kesini semakin udah batch 3 berarti ya ini. Semakin batch 3 ini udah sangat-sangat didorong sih. Malah semua orang tuh semua anak-anak tuh sama dosen so ayo ikut gitu. Sosialisasinya pun digencarkan gitu, diwajibkan biar kayak tadinya tidak tertarik mungkin biar tertarik gitu. Mungkin karena masih awal-awal kali ya. Terus kesulitan aku kan dalam pengisian KRS kemarin, jadi untuk proses pendaftarannya nggak serumit itu, nggak dipersulit, cuma memang mungkin komunikasi antara satu pihak dan pihak lainnya itu kurang, jadi agak terkecoh lah. Itu menurut aku cukup mengganggu. Iya, menghambat ya. Tapi untuk ilmu komunikasi sama untuk administrasi publik juga udah didorong-dorong ya sama Betulan nih dari awal-awal kayak gencar juga tuh dorongannya. Banyak sosialisasi kan. Sosialisasi. Oh iya, sosialisasinya tuh sampai berapa lembar tuh sosialisasi, sampai berapa kali itu? Banyaknya kurang tahu tapi ya pokoknya dorongannya tuh gencar gitu. Oh gitu. Banyak sosialisasi yang diadain gitu. Iya, kalau misal aku tetap satu semester cuma dilaksanain satu kali. H-min beberapa pokoknya dalam proses pengisian KRS gitu. Jadi sosialisasi dilaksanain, baru di list namanya atau dimasukin nama kita ke G-Form. Nanti ada batas waktu, baru dari batas waktu itu dimasukkan kemudian ke grup MBKM, baru informasi selanjutnya di situ. Oke, jadi ngelis nama dulu ya Kak ya, baru dimasukin ke grup, terus detailnya ada di grup. Iya, betul. Oke, tadi kita udah bahas tentang struggle atau kesulitan gitu ya. Sekarang aku mau bahas tentang relevansi nih. Nah, relevansi MBKM yang kakak-kakak ambil sama studi yang kakak pelajarin di kampus nih. Nah, tadi kan dari Kak Doni udah, dari Kak Gading udah, sekarang dari Kak Grandi nih. Kan Metro TV sama ilmu komunikasi kan udah, relate parah lah ya. Parah. Itu relate parah. Itu karena sesuai sama peminatannya kakak juga atau gimana tuh? Ya itu salah satunya juga. Cuma kalau kayak ilmu komunikasi di Unsut itu kan nggak ada kayak peminatan yang secara khusus gitu. Nggak kayak belum kampus-kampus terpenjurus lainnya. Kebetulan belum. Tapi kalau untuk aku pribadi emang sesuai sama minat juga sih. Broadcasting kan jatuhnya. Iya, broadcasting. Berarti relate parah ya. Relate parah, kebetulan sama apa yang diituin juga emang sama lah. Sama yang dikerjain tuh. Berarti yang dari kampus itu bisa diimplementasikan gitu langsung ya Kak? Alhamdulillah kebanyakan iya. Kebanyakan iya. Oke, bisa ya. Bisa. Oke, kalau dari Kak Doni nih, seberapa relevansinya sama kakak yang kakak dapetin di kampus? Iya, untuk relevansi nyambung banget sih. Nyambung banget ya. Iya kan, cuma kan tadi kan bahas sempet akuntansi nih, takut apakah salah atau gimana gitu. Itu gimana? Iya, jadi kan BPK itu aku kan ditempatinya di bagian keuangan. Mungkin salahnya di situ. Oh iya. Ya kan BPK secara struktur organisasi itu kan ada biro humas, biro SDM, biro apa gitu. Nah, untuk penempatan kan aku nggak bisa milih. Di sana tuh nggak bisa milih. Jadi udah ditempatin lah di situ seperti itu. Nah, untuk relevansinya itu alhamdulillah di sana ada kan aku ngurusin tentang akuntan publik. Kantor akuntan publik seperti itu. Jadi kan administrasi publik, akuntan publik. Jadi ngurusin melayani orang gitu, mau melayani masyarakat. Masyarakat seperti itu kan. Jadi mau daftar kantor akuntan publik, mau daftar akuntan publik seperti itu. Oh gitu. Tapi sempet struggle dikit ya tadi adaptasi. Iya, adaptasi pasti. Karena lingkungan baru juga kan. Apalagi teman-teman magangnya baru juga gitu. Ya, tapi tetap relate dong ya. Relate. Nah, kalau untuk Kak Gading nih, relevansinya gimana? Iya, kalau aku mungkin beda sama yang sebelum-sebelumnya yang agak jelas gitu. Kalau proyek kemanusiaan ini aku lebih kepada karena
dasarnya itu mata kuliah yang sebelumnya aku ambil itu memang lebih spesifik tuh peminatan aku kepada desa gitu. Jadi ada pemberdayaan masyarakat desa, ada politik dan pemerintahan desa, ada komunitas desa adat gitu. Jadi kebetulan ilmu-ilmu di situ terpakailah di proyek kemanusiaan itu gitu. Dari tata cara bagaimana kita berkomunikasi juga dengan pemerintahan desa, kita mencari tahu tentang potensinya, atau bagaimana cara kita berhubungan dengan komunitas adat setempat. Kebetulan juga tempat itu juga adatnya masih kuat banget gitu. Jadi gitu. Ya kita banyak cari tahu dari situ dengan bekal apa yang udah kita dapat sebelumnya gitu. Jadi bekal yang dari kampus tetap kepake ya. Betul, karena kebetulan tuh tadi desa-desa kan ngambilnya ada desa-desanya. Tapi emang dari jurusannya emang ada pembelajaran tentang desa-desa kayak gitu? Iya, kebetulan banyak macamnya. Kayak misalnya di aku tuh ada misalnya politik gender gitu, ada politik desa, atau politik bisnis, atau birokrasi Indonesia gitu. Nah kebetulan dari awal sampai akhir ini aku ngambil peminatannya tuh lebih ke desa, Jadi pemberdayaan masyarakat desa dan lain-lain. Jadi udah sebenarnya dari hati nih ya, udah terjurus banget nih. Lebih tertarik sih, dan kebetulan tempat yang aku jadi tempat MBKM aku ini tuh jadi desa binaan FISIP gitu, dan itu desa itu pernah menjadi zona merah kemiskinan gitu. Jadi lumayan cukup menarik sih desa itu gitu, karena mereka juga berjuang untuk pada akhirnya bangkit dari zona merah itu gitu, sampai akhirnya dibangun jembatan dan lain-lain gitu. Lumayan sih, lumayan lumayan sangat relevan, lumayan sangat loh. Ya adalah bekal-bekal dari kampus, dari jurusan. Kebetulan juga kita kan setiap pelaksanaan atau kita mau agendakan program kerja, koordinasi tuh harus diutamakan kan. Tetap koordinasi kepada jurusan, koordinasi kepada dosen atau pembimbing, itu benar-benar harus diutamain sih. Nah tadi udah sempat nyinggung-nyinggung sedikit nih tentang program kerjanya. Kalau boleh tahu programnya itu apa aja sih Kak? Kebetulan program kerja itu bukan dari mahasiswa yang menyusun, bukan. Jadi kita melaksanakan apa yang sudah disusun oleh desa binaan. Desa binaan itu kan dijalankan oleh FISIP ya, dari fakultas. Jadi kita kebetulan proposalnya pun sudah diadakan dari fakultas gitu. Itu ada 4 program, ada desa potensi, ada desa cerdas, desa budaya, sama desa inklusi. Banyak sih. Menarik semua ya. Tantangan banget sih itu. Tantangan, bener-bener tantangan. Karena pertama kita harus tahu juga ya adat mereka seperti apa gitu. Kita harus banyak ngobrol, kita harus banyak cari tahu dulu lah sebenarnya. Itu yang lumayan tantangan utama di MBKM proyek kemanusiaan. Iya benar. Jangan sampai kita kayak nggak diterima gitu loh. Iya benar. Kalau kita nggak diterima atau mereka terkesan mereka menganggap kita tuh kayak ngeganggu nih gitu, itu malah jadi kesulitan besar sih buat kita ngejalanin program itu. Terutama tadi juga katanya desanya kan masih kuat banget ya adatnya ya. Kuat banget. Tapi bisa diterima dan bisa lancar ngejalanin MBKM itu luar biasa banget sih Kak Gading. Salut banget sama Kak Gading. Oke, selanjutnya aku mau tanya seputar ekspektasi dan realita. Nah, pasti nih buat teman-teman yang mau daftar MBKM pasti kan udah punya ekspektasi ya. Wah, nanti pasti bakalan kayak gini, pasti bakal begitu gitu kan. Cuma sesuai nggak nih? Sesuai apa enggak gitu kan sama realitanya. Nah mungkin untuk ekspektasi dari realita nih, mungkin ada yang mau mendului, boleh silahkan nih. Gimana yang paling banyak berekspektasi? Oke, Kak Doni deh. Iya, sebenarnya ekspektasi itu kan harapan yang gimana ya, konotasi negatif lah ya ekspektasi. Kalau harapan kan murni gitu ya, beda gitu sama ekspektasi. Ekspektasi itu pasti kebanyakan gagal gitu kan. Nggak bilang gitu ya, belum tentu ya. Belum tentu kan kebanyakan. Kebanyakan. Jadi untuk ekspektasi itu ya apa ya, untuk di instansi magangku itu tentang bilangnya gimana sih? Pendanaan lah istilahnya. Pendanaan ya sebenarnya emang dari awal emang nggak terlalu ngarep gitu kan, emang di proposal waktu ngajuin juga
Tidak. tidak ada perjanjian untuk pendanaan dan sebagainya gitu. Kalau diterima udah alhamdulillah gitu kan. Iya. Orang namanya kantor pusat kan kalau udah magang di situ udah alhamdulillah gitu. Iya, udah keren Bagus. banget. Udah bagus, udah cukup bangga lah gitu. Iya. Nah, untuk pendanaan ternyata kan selama kurang lebih 4 bulan itu ya tidak ada gitu. Oh. Belum ada, Belum kurang tahu ada. kan. Ya semoga aja ada gitu kan. Bisa di Tetap mengharapkan ya. aduh senggol-senggol ya. Iya. Tapi alhamdulillah walaupun belum cair apa belum turun gitu kan. Di sana itu fasilitas lengkap sih. Ya, kayak misal makan atau fasilitas bikin kopi atau dan lain sebagainya ada. Apa sih kayak dapur kecil tuh namanya apa nih? Pantry ya, ada pantry-nya gitu. Jadi kalau ada kerupuk atau apa ngambil aja tinggal ambil gitu kan. Jadi mendukung kinerja kita di sana gitulah kayak gitu. Itu aja. Berarti tadi di BPK tuh sana ya langsung work from office ya? Atau Iya. gimana? Work from office dan work from home. Oh gitu. Karena kan waktu remote. selang-seling lah gitu. Oh Jadi gitu. salah satu faktor kenapa ada WFO WFH karena kan waktu saya magang di sana itu ada nggak cuma saya gitu banyak ada 6 orang lah 6 orang yang magang di satu bagian Bidang, gitu ya, satu oke. bidang. Jadi kan untuk biar nggak full juga komputer gitu kan. Oke. Jadi diselang-seling misal aku hari Senin, Selasa sama Rebo gitu yang lainnya hari apa gitu kan. Mobilisasinya lumayan ya berarti ya. Iya, udah diatur sih dari Udah awal kayak gitu. diatur, Oke. Terus realitanya berarti tadi kayak gitu ya realitanya ya. realitanya Oke. Aduh. Ada lagi nggak selain pendanaan mungkin? Ekspektasi apa lagi udah sih itu aja sih paling. Saja. Mm-mm. Oke. Semua udah sesuai realita. Oh itu saya. Gila. Dapat ilmu gitu ya. Sebenarnya Realita. itu nggak terlalu berdampak sama aku sih. Oh gitu. Jadi Pengalamannya lah. Pengalaman. nggak terlalu berdampak. Jadi ya dikasih alhamdulillah nggak ya udah gitu Iya. kan gitu. Karena niat awalnya cari pengalaman. Cari pengalaman. Emang MBKM kan untuk apa? Untuk mencari pengalaman. Oh, Bener. Salah satu. Sepakat. Oke, selanjutnya nih Kak Grandi nih. Kalau tadi disinggung sama Kak Doni ini nggak mengharapkan. Kebetulan kalau aku tuh sangat mengharapkan. Benar. Apa yang tadi aku bilang di awal kayak menghubungi dosen buat ikut Oh, yang iya. dikonversinya Iya, aja. dikonversi, iya. Tapi nggak dapat insentif nggak apa-apa. Tapi untungnya alhamdulillah masuk kayak di listnya itu ditambahin. Oh gitu. Ekspektasinya tuh berbuah hasil tuh Kak. Alhamdulillah kebetulan Kayaknya gue harus daftar ke situ tuh kayaknya. bisa dicoba Next next time. time. Iya. Jadi itu ekspektasinya, realitanya juga tersampaikan Realitanya, gitu ya. Capek alhamdulillah, gitu ya. iya. Capek. Dapat. Terus Jurusan yang lain sekarang. mungkin ekspektasi yang lain mungkin. Ekspektasi kayak sebelum mulai magang juga mikirnya kayak bakal gimana ya sampai pas udah dijalanin juga untungnya emang sesuai sama apa yang udah Bayangin gitu. gitu loh. Oke. Kayak harus ngapain bikin apa segala macam apa yang dijalanin tuh emang udah sesuai gitu loh. Oke. Di Metro TV kan mungkin karena itu besar pasti ada yang namanya burden atau kayak beban, ngerasa Iya. beban gitu. Itu pas dijalanin tapi oke-oke aja gitu Kak. Untungnya oke-oke aja Oke-oke sih aja. ya. Nggak ada yang begitu membebankan gitu loh. Jadi lingkungannya juga enak ya. Kak? Lingkungannya sangat Friendly, suportif support. mulai dari mentornya segala macam, teman-temannya juga emang sangat suportif gitu loh. Kayak kita udah klop banget nih sama yang basic satu ini, teman-teman yang dari univ lain gitu. Itu berarti ekspektasinya terpenuhi ya. Terpenuhi untungnya, Ekspektasinya alhamdulillah. terpenuhi, ya. Iya. Oke. Kalau untuk Kak Gading gimana nih? Ekspektasi aku mungkin beda ya dengan sebelum-sebelumnya juga. Ekspektasi aku itu ikut proyek kemanusiaan itu apa ya? Karena ada KKN itu dikonversikan. Oh gitu ya. Pikirnya Iya. jadi nggak perlu KKN lagi gitu. Nah, karena aku mikirnya tuh kayaknya di tahun aku udah dapet KKN-nya tuh KKN seperti biasa gitu, udah bukan tematik lagi gitu. Dan aku cukup males ya untuk KKN, maksudnya harus beradaptasi lagi gitu. Dan nggak sebentar soalnya, lumayan 35 hari kan. Akhirnya tertarik banget tuh untuk ikut MBKM Proyek Desa. Dan teman-temanku itu aku ajak tuh ya karena nggak perlu KKN Gitu. Pikirnya ya ekspektasinya. Iya, itu alasan utama deh kayaknya. Alasan Kita tuh utama. itu karena nggak KKN sebenarnya. Ternyata ketika udah daftar, udah hari udah terjawab ya itu KKN tidak bisa dikonversikan. Tapi kalau boleh tahu kenapa nggak bisa dikonversi ini?
Ya mungkin karena kendala satu dan lain hal gitu. Itu mungkin masuk kritik buat jurusan kali. Aduh, senggol-senggol lagi ya. Mungkin persiapan yang disiapkan oleh jurusan untuk memenuhi KKN itu belum kali ya, kayak APPM atau terkendala di APPM juga kita nggak tahu kan ya. gitu. Dan karena sudah masuk nama kita sebagai mahasiswa MPKM dan tidak mungkin mundur kan. Jadi mau nggak mau jalanin aja gitu. Berarti KKN-nya jadi 2 kali ya kan? KKN-nya jadi Kerjaan ya double. Perjuangan Yang tadi yang sekali. mengharapkan nggak ikut KKN yang biasa, ikut. Realitanya aduh agak perih ya yang ini Agak ya. pahit banget. Berarti pas KKN ini bisa dibilang suhu ya. Udah kan udah Udah suhu ya berarti. Pengalaman. Iya. Iya sih, lebih ke udah tahu gitu. Jadi tahu cara berkomunikasi, mengondisikan masyarakat. iya. Udah lebih kayak gitu sih, nggak kaget dengan Betul. lingkungan masyarakat. Jadi kalau ditanya perlu beradaptasi, kayak beradaptasinya kepada kepada lingkungan baru. Lingkungan aja sih, kayak suhu di sana dan lain-lain gitu. Tapi kepada masyarakatnya karena udah biasa gitu ketemu sama orang itu selama 4 bulan gitu. Cukup terbiasa. Itu udah cukup terbiasa ya. Terus kalau untuk yang lain nih, ekspektasi yang lain mungkin ada nggak Kak? Ekspektasi aku mungkin ke program kerja kali ya. Program kerja itu ada program kerja besar kita yang mau dilaksanain, cuman bukan terkendala sih, pada akhirnya kita kita mundurin bahasanya, kita batalkan. Batalin malah. Karena satu dan lain hal dari masyarakat. Jadi setelah kita koordinasi dengan para dosen, kajur gitu, jadi alangkah lebih baiknya dibatalkan karena daripada kita meninggalkan buruknya di desa tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya kendalanya dari masyarakat sih gitu, dan kita tidak mau mengambil resiko lebih jauh gitu daripada kita meninggalkan nama buruk unsur di situ. Jadi lebih baik tidak usah dilaksanakan. Oke, jadi ada ya itu beban juga ya Kak ya. Oke, tadi juga kita udah ngomongin tentang ini ekspektasi sama realita ya. Kalau dari aku nih, aku punya ekspektasi sih. Aku pengen juga nih MPKM. Apa tuh ekspektasinya? Ya, yang tadi disebut sama Kak Grandi ya. Kurang lebih sama kayak kita bertiga ini. Iya insentif. Terus sebenarnya ini sih nyari pengalaman sama teman baru sih. Itu yang penting. Iya kan, karena ya kita tahu sendiri kan sekarang yang namanya networking itu kayak penting banget, relasi penting banget ya kan. Terus ya itu berharap biar nanti kedepannya mudah gitu sih. Nggak kaget. Iya bener, gak kaget karena kita udah punya pengalaman, udah punya sangu gitu ya Kak ya. Oke, nah udah ngomongin tentang struggle tadi ya, terus ada ekspektasi realita, relevansi. Sekarang aku mau tanya nih, dari jangka waktu 1 semester atau ada juga aku pernah dengar nih dipanjangin sampai 2 semester kan MBKM-nya tuh, itu kan jangka waktunya panjang, lama ya. Dari jangka waktu itu kan pasti banyak pengalaman yang bikin senang, sedih, stres, gila gitu kan. Nah mungkin dari sekian pengalaman itu ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan, paling nggak bisa dilupain dari kakak? Mungkin dari Kak siapa ya? Kak Grandi dulu deh. Yang paling nggak bisa dilupain. Iya, paling nggak bisa dilupain. Kayak aku tuh di Metro awal-awal kerjanya tuh emang yang berat gitu loh, kayak kita harus nyari kegiatan yang sesuai sama apa yang didaftarin gitu buat MBKM-nya. Kayak jadi harus nyari kegiatan supaya logbooknya enak gitu bisa dilihatnya. Oh iya, paham. Kita kan ngisi logbook juga tuh. Nah, kita nyari kegiatan yang emang buat logbooknya sesuai, enak dilihatnya. Terus kalau misalnya masalah kerjaan juga yang menurut aku nggak bisa dilupain, kayak kita kan masih awal nih di dunia kerjaan, broadcasting, televisi, segala macamnya kayak gitu. Nah kita tuh awal-awal kayak dikasih kerjaan, misalnya kerjaannya dikasih jam 12 siang, tapi sama Metro TV-nya tuh diminta kayak jam segini udah harus terima ya sama kita buat dinaikin nantinya. Kaget itu yang kaget, gitu ya? Kaget itu beneran kaget, kayak apa nih baru kerja kayak gini tiba-tiba Udah dibuat kok langsung dikasih Deadline kerjaannya gitu ya? Iya yang mepet sama deadline. Aduh. Itu sih. Iya, jadi kaget ya Kak Kaget, ya. lebih ke kaget aja. Tapi itu waktu awal-awal aja kan. Awal-awal untungnya kayak dia cuman kayak pengen ngetes doang nih, sanggup nggak lu kalau misalnya dikasih kerjaan kayak gini. Aku mikirnya kayak gitu sih. Tapi sudahnya enggak kan, enggak kayak gitu. Sudahnya sampai sekarang sih alhamdulillah enak-enak aja. Bisa menyesuaikan Nggak ada ya. masalah, bisa menyesuaikan nih.
Oke, jadi pengalaman paling gak bisa dilupakannya itu ya, Iya. karena diteken itu ya. Kan kayak pengen Aduh. ngetes aja tuh awal-awal kayak gimana. Oke. Sanggup atau enggak, siap atau enggak. Oke, berarti tuh pengalaman yang tidak terlupakan yang bikin stres gitu ya, jadi nggak bisa terlupakan. Lumayan, iya. Oke, dari Kak siapa nih? Mas apa dulu nih? Masa stres doang yang seneng gak ada pengalaman Oh iya, yang seneng dulu dong. Masa gak ada pengalaman seneng, stres doang yang diinget masa? Kayaknya aku bisa nebak sih, pas dapat gaji nggak? Itu Itu. pengalaman terbaik. Oke lah. Ya, oke lah ya. Oke. Selalu menunggu di Senangnya akhir bulan. senangnya kayak semua apa yang dijalanin di itu banyak senangnya juga sih, nggak ada kayak kalau misalnya yang buruk-buruknya itu cuma di awal doang, kayak bisa dibilang 1 sampai 2 bulan awal tuh kayak kita emang banyak kerjaan emang buat ngisi logbook juga. Terus bulan berikutnya kayak aku ngambil kan kalau buat yang MBKM-nya itu 4 bulan tapi extend 2 bulan gitu loh. Oh, Kayak 2 bulan pertama emang kerjaannya banyak, terus bulan berikutnya ya udah lowong aja gitu. oke. Ada kerjaan tapi emang gak yang banyak kayak pas bulan-bulan awal. Oke, jadi emang masalah makin lama juga makin nyaman juga nggak Nyaman sih Kak? juga, Jadi iya. nggak terbebani banget gitu Bener. kan. Terus lingkungan juga suportif ya Iya. kan. Itu juga udah jadi kenangan yang indah tersendiri. Itu kalau extend kayak gitu Kak, itu dari pihak perusahaan yang minta atau memang Iya. dari Kakak mengajukannya 6 bulan gitu? Kebetulan kayak pas awal-awalnya dari pihak perusahaan yang minta sih. Oh, berarti Kebetulan aku sampai sekarang masih di Metro TV sih. waduh, kompeten dong ya. Lanjut. Lanjut sampai Kompeten nih. Oh, udah jadi karyawan nih, udah jadi karyawan. mudah-mudahan. Amin. Kebetulan kan aku belum lulus juga. Kayak oke. misalnya udah lulus ya siapa yang gak berharap buat Iya. diangkat jadi karyawan tetap gitu kan. Salah satu Udah ngetekin ya, ekspektasi. udah ngetekin. Benar. Berarti udah lumayan lama dong Mas di Metro TV. Kurang sekarang sih 1 tahun. Wah, ya udah lama dong. Agustus tahun lalu kebetulan. Oh, oke. Berarti emang ini ya kompeten banget ya. Iya, dipertahankan oleh Iya, perusahaan. dipertahankan loh, kompeten banget. Itu juga salah satu ekspektasi, siapa tahu dapat penempatan gitu kan. Iya. Aduh, jangan. Lulus udah dapat Ekspektasi. kursi ya. Iya, lulus dapat kursi ya kan. Bismillah karyawan tetap. Amin. Senggol-senggol dikit lagi ya. Siapa tahu dari Metro TV nonton. Lihat ini. Iya, bisa banget Kak Grandi nih. Loyalitas tanpa batas. Keren banget, parah. Selanjutnya mungkin Kak Gading dulu yang udah semangat ketawa ketiwi dari tadi nih. Sebenarnya penasaran aja sih sama. Oh, Kalau aku pengalamannya apa ya? Pengalamannya lebih ke banyak waktu dengan teman kelompok untuk nyusurin desa itu sih. Oke. Dari mulai kita wisata-wisata di situ kan wisata-wisatanya ibaratnya masih adat banget ya. Ada wisata, misalnya ada wisata Congot itu pertemuan antara Serayu sama Sungai Kelawing itu ada di pertemuan itu. Kita jadi pas diajak menyusuri apa ya itu apa ya namanya situs-situs itu tuh Iya. jadi pengalaman tersendiri kayak oh ternyata di desa yang sepencil ini tuh masih banyak Masih banget banyak. situs dan masih dipercaya oleh orang-orang untuk masih yang berdoa meminta apa itu masih banyak banget. Terus kayak kita mengunjungi para tokoh adat gitu, jadi kayak karena kita ada program desa budaya, jadi kita harus cari tahu tentang budaya situ yang Iya. kemudian kita bukuin. Itu Wow. jadi kita banyak komunikasi dengan para tokoh tersebut, tapi pengalaman lagi karena aku nggak bisa bahasa Jawa, jadi yang ngerti itu cuma 1-2 orang gitu. Jadi selebihnya kita yang cuma makan sambil kayak ngomongin apa Yang ya. ngobrol yang temen lu tuh doang ya? Iya. Tapi emang aslinya dari mana? Aku dari Jakarta. Oh, Aku asli dari Jakarta, kebetulan karena kita kuliah 2 tahun di online, Online. dan online juga aku di Jakarta, jadi makin nggak tahu makin nggak lancar bahasa Jawa. Iya, Gitu. iya. Jadi pengalamannya juga itu, jadi cukup menyesal sih maksudnya karena online 2 tahun, jadi nggak belajar banyak tentang bahasa Jawa, jadi kesulitan banget buat mengerti orang-orang tokoh-tokoh itu. Buat pas bercerita ya hanya temanku yang dari Magelang atau yang dari Banyumas yang Iya. ngerti. Selebihnya ya kita kayak itu cerita apa ya gitu, kita nggak ngerti apa-apa nih gitu. Nanya di akhir-akhir ya. Iya. Iya, Kita dan- jelasin. iya biasanya ada translator juga dari dia kayak maksudnya ini nih mbak, maksudnya ini nih mbak. Oh gitu. Jadi asik ya, maksudnya menelusuri, explore gitu Iya, ya. ternyata Explore. banyak aja gitu hal-hal Budaya yang baru lah ya. iya kita nggak tahu gitu. Nggak expect bakal oh ternyata masih ada loh yang kayak gini-gini gitu. Apalagi maksudnya kita udah di sekitaran kota gitu, Purwokerto udah kota banget gitu. Iya, Kita benar. masih banyak banget hal-hal seperti itu. Iya, jadi nambah wawasan banget ya Kak ya. Budaya. Oke, berarti itu kan termasuk yang
seneng, indah ya gitu. Kalau ada yang sedih-sedihnya atau stres-stresnya gitu gantian gitu. Stresnya apa ya? Ya mungkin itu tadi satunya ya, salah satunya ya karena nggak bisa paham bahasa kendala Jawa bahasa. ya, kendala ya. Mungkin di akhir-akhir kali ya karena udah penutupan laporan, nah itu udah jadi stres. Stres itu Apalagi ya. harus bikin proposal juga kan, Iya. itu ya itu pengalaman capeknya cuma di situ doang. Capeknya di situ. Tapi overall pas MKM tuh seru, seneng banget ya. Karena kita rame-rame kali ya, bersepuluh orang gitu. Jadi Oh, setiap- rame banget dong. Iya, jadi setiap berkegiatan ya kita rame bener-bener 5 motor tuh kita iring-iringan setiap hari gitu. Oke, asik banget. Iring-iringan ngelilingin desa Kemangkon ya. Desa Kedung Benda. Desa Kedung Benda di Kemangkon, Purbalingga. Betul. Oke, ini kayaknya bisa jadi spot-spot nih. Iya. Siapa tahu mau ada yang mau main ke sana gitu kan, bisa tanya nih ke guide-nya nih. Aduh, Iya, dia tuh ada wisata BTW. Dia ada wisata wisata susur sungai. Jadi tepat di bawah kalau kalian tahu ke arah Sukaraja. Jadi dia Purbalingga bukan di Purbalingga daerah teknik bukan, tapi dia daerah Sukaraja. Itu nanti kalau kalian lurus terus itu ada jembatan. Sih, ada jembatan. Nah, itu tepat di bawah jembatan itu ada itu desa Kedung Benda. Di situ ada wisata susur sungai. Kalian kalau mau kesini sekarang makin bagus, makin memadai untuk dikunjungi. Harganya sangat-sangat murah. ekonomis buat Ekonomis. teman-teman. Ini kan juga masih Yang mau vacation ya. vacation healing gitu kan. Kita juga masih di liburan nih. Bosen di Purwokerto, jadi melipir sedikit ke daerah Dikit. Kedung Benda gitu. Itu Boleh enak banget nih. Nanti bisa tanya-tanya langsung ke Kak Gading nih. boleh, Udah boleh, mastah boleh. banget ya. Udah mastah Kedung Benda. Tapi susur sungai sama arum juram beda gak sih? Enggak, beda. beda deh. Beda ya? Iya. Kayaknya dia kenapa namanya susur sungai karena wisatanya itu di ini sungai gitu, jadi di sekitar di pinggir sungainya Oh, gitu. kita makan-makan doang apa? Ada tempat sih? dan ada warung-warungnya gitu sih. Oh. Tapi tetap jalan kan ya, kayak nyusurin gitu atau gimana? Enggak sih, jalan cuma enggak sejauh itu sih gitu. Jadi masih oke lah gitu buat Oke, buat healing tuh ya. Apalagi lihat Coba sungainya pengalaman gitu kan. Iya. Bener tuh. seru. Keluar dari Purwokerto gitu kan. Jadi Sukaraja. Daripada penat sama kuliah gitu kan. Betul. Aduh, ya jangan dibahas dulu kali ya penat kuliahnya ya. Kita lagi liburan. Oh iya nih lagi liburan. Aduh. Kak Doni nih, mungkin pengalamannya yang seru, yang sedih, yang stres, yang gila apa aja nih? Aduh, banyak banget ya. Yang seru Kalau dulu. yang seru dulu. Yang seru dulu. Pengalaman yang seru karena teman-teman magang gitu kan. Sangat friendly lah istilahnya. Oke, Jadi friendly. kita tuh kalau misal mau kenal kayak kita baru kenal ini kan kita baru kenal juga nih ya kayak kita gini maksudnya gampang ngobrol, gampang jadi nggak menutup diri gitu loh. Oke, gampang berbaur gitu ya, Kak? Gampang berbaur kan ada orang yang maksudnya udah diajak ngobrol kita udah habis topik ya udah gitu kan kita bingung mau ngomong apa lagi gitu kan kita hanya udah mendekat tapi nggak jadinya tapi alhamdulillah teman-temanku waktu magang itu Terbuka orangnya. interaksinya bagus gitu kan. Interaktif. dua arah kayak gitu lah. Dua arah. Untuk apa lagi berarti yang sebel nih ya. Sebel. Itu yang sebel nih. Yang sebel. Kalau Masih masalah dana. enggak beda. Kalau dana udah itu udah lewat tadi. Jangan Aduh, ntar keinget lagi kan. stres lagi. Yang Jadi, sebel yang nih. sebel ya jujur pas pulang gitu kan pas WFO gitu kan di Jalan Gatot Subroto itu kalau udah sore dikit itu udah Aduh, udah. males banget gitu kan. Jangan berharap banyak. Iya makanya tapi ya walaupun macet parah gitu Macet. kan tapi ya at least bagus lah pemandangan gedung-gedungnya gitu kan walaupun sampai malam Terhibur gitu. ya. Iya daripada liatin lampu-lampu mobil liatin gedung aja kan. Itu berarti kan berarti di sana kayak ngekos gitu ya? Enggak di Atau sana ikut ada saudara ada. Oh, ada saudara. Jadi di Jatinegara tepatnya kan. Jadi kalau mau pulang itu lewatnya Lumayan. ke Subroto, Cawang, terus baru ke Jatinegara. Iya. Macetnya itu bisa sampai berapa jam kalau boleh Itu tahu? sering masuk kok ke Jakarta ini. Cawang itu udah langganan ya Iya, setiap pagi. iya itu sering masuk di Jakarta ini. Relate ya sebagai Jakartans ya. Warga Oke. Jakarta. Aduh. Berapa jam paling lama berapa jam tuh macetnya? Pernah pulang dari jam 4 sampai rumah itu maghrib. Hampir 2 jam Hampir 2 jam. Udah nggak aneh 2 jam ya. iya. Udah nggak enak. Kayak 2 jam kan harusnya sini Banjarnegara ya. Iya. ini cuma beda kota doang, Jakarta Pusat, Jakarta Timur gitu Iya. doang. Nggak sejauh itu sebenarnya. Nggak sih? Iya, jangan nggak sejauh itu sebenarnya. Cuma karena macetnya. Macetnya. parah. Aduh, Karena aku Emang jam- jarak menghambat ya. Iya, karena jam pulang kerja juga kali Iya, ya. Pulang benar. kerja itu kan banyak kantor-kantor juga di situ kan.
Oke. perkantoran. Aku nggak relate sih soalnya aku seumur hidup di Purwokerto nih, jadi nggak tahu ya. Warlock. Iya, warlock nih, warlock setia banget pokoknya sama Purwokerto ya. Jadi Ya nanti nggak dapatnya relate. orang sana. Oke. Kerjaan, maksudnya kerjaan. Oh iya. Kerjaan. Amin. Oke. Itu tadi kan pengalaman sebel, senangnya udah. Terus ada nggak sih yang bikin kayak stres gitu? Stres nggak ada sih. Nggak ada. Alhamdulillah kerjaannya bisa dikerjakan dengan baik gitu. Oke. Kan ada temen yang baik gitu kan. Jadi dikerjakan bersama-sama gitu. Stresnya kena macet setiap hari. Oh, Iya, itu juga sebab dan bikin stres. stres. Gitu. Jadi emang lingkungan juga faktor penting banget Iya, ya. faktor pendukung banget bagi Itu bikin- pekerjaan kita. Oke, jadi harus suportif, terus Betul. enak diajak ngobrol, interaktif biar kita tuh nggak ngerasa kesepian, nggak ngerasa stres sendirian gitu ya sama badan. Jadi kalau ada tugas kan kita kalau ngerjain sendiri gitu kan, aduh gimana mau tanya juga gak enak gitu kan. Apalagi persoalannya akuntansi gitu kan. Aduh, iya. Tapi pegawai-pegawai di sana baik-baik. Maksudnya kalau kita tanya gitu juga kita diarahkan gitu. Oke. Kalau yang tadi di desa ini juga kayak gitu. Maksudnya misalnya kayak diarahkan gitu. Misalnya kan karena di situ baru terus adatnya juga kental gitu. Iya. Itu gimana maksudnya mereka juga nerima dengan baik kedatangan kakak-kakak, terus mau mengarahkan juga ini adatnya kayak gini loh, kalian nggak boleh kayak gini, kalian nggak boleh kayak gitu. Itu Kebetulan kalau di desa karena kita sebenarnya hal itu kan yang utama ada di koordinasi ya. Oke, Yang dari koordinasi. awal dianjurkan sama kepala jurusan juga koordinasi itu nomor 1 gitu. Apalagi saya persoalan desa gitu, jadi dengan pemerintah desa gitu. Jadi aku sangat mengutamakan koordinasi dan alhamdulillahnya oleh Bapak Kadus, Bapak Kepala Desa itu cukup baik menerima kita gitu, karena mereka juga mau tahu nih apa yang membawa perubahan apa dari mahasiswa unsut untuk desa mereka gitu sih. Oke. Jadi sangat dibimbing juga sih, dan kebetulan Kepala Kadusnya juga ada yang masih muda banget, jadi kita lebih gampang Oh iya, komunikasinya gitu. benar. Oke. Jadi karena koordinasi paling penting dan juga tadi ada yang masih agak muda ya. Iya, Jadi jadi bisa mengerti. bisa paham. Oke. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar, udah sharing pengalaman ini itu, sedih, stres, seneng, gila gitu ya. Sekarang mungkin kakak-kakak bisa kasih wejangan atau mungkin kata-kata lah, sepatah dua patah kata buat kakak-kakak atau teman-teman dari FISIP yang mungkin mau gabung MBKM gitu. Mungkin dari Kak siapa dulu nih? Mungkin dari aku dulu kali ya. Oke, Kak Gading semangat banget. Maksudnya biar karena Ladies beda, first. maksudnya Ladies karena first. beda, ya, ladies first. Ya, boleh. Mungkin aku karena ambil proyek kemanusiaan gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang mau ambil MBKM gitu, terutama nggak ada salahnya untuk mencoba proyek kemanusiaan gitu, karena berbeda dengan yang lain gitu, karena kita bekerja untuk masyarakat, maksudnya kita bekerja atau MBKM ini untuk masyarakat gitu. Jadi cobalah gitu untuk mencari pengalaman, karena pengalaman pun nggak hanya perihal pekerjaan dengan magang dan lain-lain, tapi ketika kita bertemu dengan masyarakat pun banyak hal atau pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, gitu. jadi Nggak ada salahnya untuk mengambil program proyek desa. oke, jadi bukan sekedar akademik aja ya, Kak. Betul. Jadi Tapi bisa diterapkan betul gitu banget. ya. Jadi kita tahu gitu bagaimana realita di kehidupan masyarakat gitu. Apalagi politik juga kan. Jadi kita tahu bagaimana pemerintahan desa setempat dan lain-lain gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian teman-teman nih mau ambil MBKM proyek kemanusiaan, kalian bisa melihat realita sebuah masyarakat gitu secara langsung, dan kalian juga diarahkan, kalian juga bisa mengarahkan masyarakat itu. Jadi kalian tetap diarahkan sesuai dengan adat yang mereka punya gitu. Di tempat baru dan adat yang baru, kalian harus menyesuaikan diri. Dan yang pasti itu kita melakukan suatu perubahan lah untuk Iya, desa tersebut gitu. At least walaupun kecil pun tapi tetap berupa perubahan gitu, berdampak. Oke, jadi itu ya tuntutannya, meskipun ya kan, meskipun kita mengalami kesulitan mungkin dalam beradaptasi, kita tetap harus membuat sebuah perubahan yang untuk memajukan desa tersebut dong tentunya. Oke, terus untuk yang magang nih, dari Kak Grandi dulu atau mau Kak Doni dulu nih? Sweet dulu apa? Duluan deh. Oke, Kak Grandi dulu. Buat kalian yang mau coba peruntukan coba MBKM ini ya, kalau misalnya emang minat coba aja, nggak ada salahnya juga. Toh kita MBKM ini kan dikonversi juga, jadi nggak, kalau pas zaman apa sih dikonversi, tapi kalau yang sekarang nggak tahu sih ya kayak gimana. Kalau misalnya dikonversi kayak itu kan nggak ikut kuliah atau cuman ngambil beberapa mata kuliah doang, ya udah kayak masih bisa bagi waktunya lah, mana yang buat kuliah, mana yang buat magang juga. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat MBKM,
kalau misalnya mau ngambil ya udah ambil aja, nggak ada salahnya juga. Banyak yang bisa dipelajarin, banyak yang bisa diambil juga. Banyak Yang penting-pentingnya Oke, Itu itu ya banyak yang bisa diambil, terus tentu pengalamannya juga ya. pengalamannya berharga sih buat Berharga. kerjaan kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman yang mau ngambil magang bisa banget. Soalnya kita bakalan dapat pengalaman, kita juga bakalan dapat teman-teman baru dari luar Unsud. Jadi kita nggak cuma punya teman dari lingkup Unsud aja, kita bakal ketemu sama mungkin atasan-atasan juga yang mungkin bakalan bikin kalian tuh semakin termotivasi buat next di kehidupan selanjutnya, selepas kita selesai kuliah gitu. Ya nggak Kak? Iya betul. Ya betul kan. Mungkin mau nambahin nggak nih wejangan buat teman-teman yang mau coba daftar magang di MBKM? Mungkin dari Mas Grandi sama Mbak Gading udah cukup menjelaskan, tapi ya kalau dari aku nih ya, wejangan ya istilahnya. Iya, wejangan. Wejangan ya. Ya kita apa salahnya mencoba gitu kan? Oke, benar. benar. Apa salahnya mencoba gitu. Walaupun kita nggak tahu apa-apa di situ gitu kan, atau belum paham apa yang dikerjakan di situ gitu kan, kita masuk aja di situ gitu kan. Toh juga ada kesempatan ya kan ya. Apa walaupun kita nggak tahu apa-apa, kita masuk aja di situ Oke. gitu. Nah kita kan dari situ kita belajar hal baru gitu kan. Oke. Dan selama ini kan kita belajarnya kebanyakan ya tentang pelajaran Teoritis teori, gitu iya, ya. teoritis gitu kan. Toh kenapa kita nggak aplikasikan gitu kan? Kita punya ilmu, tapi kalau kita nggak aplikasikan juga buat apa, lama-lama hilang. Iya gitu kan. benar, percuma. Lupa kayak hilang kayak gitu kan. Ya kalau kita lakukan kan secara tidak sadar kita melakukan ilmu kita gitu loh. Kayak gitu, seperti itu sih. Oke, jadi teman-teman itu tadi kesempatan ya. Kesempatan Iya. itu meskipun kita tidak tahu sebelumnya, nggak bisa, kita nggak tahu. Tapi selagi ada kesempatan, kita bisa pakai kesempatan itu untuk belajar, buat adaptasi dan dapat pengalaman baru. Betul. Ya kan? Iya, betul sekali. Oke, nah tadi gitu ya, tadi teman-teman kita udah bahas keseruan dan kita juga udah tahu sendiri kalau di MBKM itu nggak cuma dapat ilmu, tapi kita bisa menerapkan ilmu yang juga kita dapat, dan juga kita dapat tentunya dapat pengalaman, dapat relasi, dapat networking gitu. Terus ada yang dapat ya itulah kalian Apaan tahu sih ya. itu? Ada yang dapat ya itulah, dapat gaji ya. Ya itu tambahan aja, itu bonus aja. Yang Bonus, ya. yang kita yang harusnya kita point out itu adalah pengalaman dan juga Betul. ilmu yang bisa kita terapkan. Namanya di- juga merdeka belajar kan. Betul banget, Merdeka bekerja gitu. Oke, aku juga harap nih setelah teman-teman dengerin podcast ini kalian jadi lebih semangat, lebih fire up buat daftar dan jadi mahasiswa merdeka belajar. Betul. Gitu. Nggak kerasa nih kita kurang lebih udah 1 jam ya kita ngobrol sharing-sharing tentang MBKM sama ketiga kakak hebat dari FISIP Unsud ini. Makasih banget Kak Doni, makasih Kak Grandi, makasih Kak Sama-sama. Gading karena udah nemenin aku dan mau sharing-sharing sama teman-teman dari FISIP. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku Diajeng Mona Salsabila pamit undur diri. Kita ketemu lagi di FISIP. Kita ketemu lagi di podcast FISIP Unsud Official next time. Bye bye. Dadah.